Miss Hilgers ini seorang center back. Iya. Dia pemain utama FC Twente. Twente ya. Dan tadi pagi, dini hari tadi, dia bikin FC Twente tampil solid banget. Oke. Membuat SC Heerenveen kalah. Oh, 0-2. Heerenveen. Sampai akhirnya Robin van Persie, pelatih Heerenveen, bilang bahwa memang penampilan lini pertahanan FC Twente sulit ditembus dan serangan baliknya bagus sehingga kami kalah. Artinya memang Van Persie aja muji kinerja dari Miss Hilgers ini membuat FC Twente begitu sulit untuk ditembus. Karena kan bagaimanapun juga gue melihat dari hal positifnya, dengan timnas yang makin bagus, euforia makin tinggi, pemain muda itu termotivasi. Itu kan jadi hal yang bagus ya. Standarisasi naik. Iya, Standar itu naik. betul. Ketika pemain Indonesia melihat, mereka komit nih pemain-pemain dari luar, karena mereka terbiasa kan di klub lain masing-masing ya. Nggak makan gorengan nih, nggak makan mie nih. Wah, gue malu nih kalau makan mie. Itu menularkan hal yang positif kan. Dia datang tepat waktu, dia latihan benar-benar gitu loh, tidak colong-colongan dari hotel kabur mungkin gitu ya. Itu kan menjadi hal yang nularin hal yang positif gitu kan. Selamat untuk Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang minggu depan akan menjadi WNI ya, akan membela timnas Indonesia. Tapi kayaknya kok cepet banget ya. Nah, ini jadi pertanyaan nih, sespesial apa sih Miss Hilgers dan Eliano Reinders ini sampai ini paket ekspres nih untuk naturalisasinya ini. Itu akan kita ketahui semua jawabannya ada di podcast Ruang Ganti. Dan untuk menjawab itu, kita sudah kedatangan dua narasumber, jurnalis senior, pengalaman juga. Ada Bung Ais. Siap. Apa kabar Bung Ais? Alhamdulillah baik. Abdul Haris pernah selfie dengan Cristiano Ronaldo, pernah ngeliput Piala Dunia juga ya? Iya kan ya? Pernah ngeliput Piala Dunia juga, dan ini juga nggak kalah keren ya. Ada Bang Pras ya? Apa kabar Bang Pras? Halo. Harus begini ya, beda ya? Beda. Ada Komando. Ini juga jurnalis senior juga ya pastinya. Pernah ngeliput beberapa event juga ya? Ya Euro pernah. Euro ya. Terus ya timnas luar negeri juga pernah. Timnas luar negeri. Voli pantai juga pernah kok. Voli pantai. Wah, itu menyenangkan. Tapi yang kita bahas di episode ini lebih ke soal naturalisasi. Ya. Di mana biasanya itu kalau pengambilan sumpah pemain itu di sini kan ya, di Indonesia. Tapi menariknya Miss Hilgers dan Eliano Reinders justru kita mengirim Dirjen AHU ya. Dirjen AHU ke Belanda untuk mengambil sumpahnya kedua pemain ini. Dan itu cepet banget proses naturalisasinya. Pertanyaannya, sespesial apa sih? Iya, dua pemain ini kalau kita lihat Miss Hilgers ini seorang center back. Iya. Dia pemain utama FC Twente. Twente ya. Dan tadi pagi, dini hari tadi, dia bikin FC Twente tampil solid banget. Oke. Membuat SC Heerenveen kalah. Oh, 0-2. Heerenveen. Sampai akhirnya Robin van Persie, pelatih Heerenveen, bilang bahwa memang penampilan lini pertahanan FC Twente sulit ditembus dan serangan baliknya bagus sehingga kami kalah. Artinya memang Van Persie aja muji kinerja dari Miss Hilgers ini membuat FC Twente begitu sulit untuk ditembus. Ya, kemudian Eliano Reinders ini seorang gelandang serang, tapi dia bisa dimainkan di beberapa posisi. Mungkin dia versatile mirip-mirip Marcelino ya. Marcelino Ferdinand. Tapi dia bisa juga dimainkan sebagai second striker. Artinya opsi di lini depan tim nasional Indonesia akan lebih banyak jika Eliano Reinders bisa main nanti lawan Bahrain, lawan China. Dan begitupun Miss Hilgers. Pilihan di belakang akan semakin luar biasa ya. Arda J.Ijes, Justin Hapner, Nathan. Ini membuat ada Elkan Bagot juga. Betul, kalau dipanggil. Kalau dipanggil tapi ya, kalau dipanggil. Kalau Elkan Bagot minta maaf. Iya itu. Ya artinya memang pilihan jadi lebih banyak, opsi lebih banyak, dan ini membuat kans kita mudah-mudahan bisa lebih banyak untuk bisa dapat poin maksimal di kandang Bahrain dan di kandang China nanti. Bang Pras, setuju nggak nih? Kalau misalnya Miss Hilgers datang, Eliano Reinders, yang dimana itu adiknya Tatjani Reinders ya, pemain AC Milan. Datang kans Piala Dunia jadi semakin terbuka lebar gitu. Terbuka lebar sih saya nggak bisa bilang terbuka lebar ya. Oh belum ya, belum? Belum ya, karena kita juga harus realistis ya. Yang kita lawan adalah China, Bahrain, Jepang. Gitu lah. Tapi paling nggak harapan ada. Kalau dulu mungkin harapan, sudahlah kita sebagai
fans sepak bola imun aja dengan kekalahan gitu. Iya, Tapi kan dengan kekuatan timnas kita sekarang ya peluang terbuka gitu loh. Apalagi ada penambahan kuota peserta kan Piala Dunia. Setidaknya nggak terbuka sedikit lah, lumayan lah intinya. Eliano juga adalah salah satu pemain yang memang tipikal disukai sama STY yang versatile, bisa main di mana aja. Kan kita juga lihat beberapa pemain yang ditarik itu memang bisa mengisi posisi di mana aja, kayak Nathan ya kan. Marcelino juga bisa beberapa posisi kan. Jadi menurut saya juga ya. Yes, Ragnar juga. Yes, banyak banget memang itu gayanya STY. Jadi dia bisa merubah formasi sesuai keinginan dia dan juga sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Jadi menurut saya sih kita nunggu aja ya. Menurut saya juga pasti akan menarik nih. Kita lihat bagaimana racikan STY untuk memasangkan Mi sama si Eliano ini di pertandingan. Mudah-mudahan sih kalau nggak ada halangan melawan Bahrain ya, terdekat ya. Bahrain. Nah, itu bisa kita lihat lah. Dan saya nggak setuju sih kalau memang dia prosesnya cepat. Karena kami butuh kemenangan gitu lah. Kami butuh kemenangan. Karena kita 2 kali seri ya? Iya, 2 kali seri. Paling nggak sekali seri sih menurut saya juga udah lumayan bagus ya. Peluang makin terbuka lebar gitu ya. Kalau Jepang ya kita lihat nanti aja lah Jepang gimana. Nggak apa-apa, kan masih lama Jepang kan. Kita masih punya waktu. Tapi satu hal yang pasti adalah kenapa ini begitu cepat, karena kedua pemain ini spesial berarti ya, kedua pemain ini ya. Tapi dengan spesialnya mereka, ada yang terancam nggak nih Bang Pras nih? Dengan kedatangan dua pemain ini? Ya terancam sudah pasti ya. Tapi kan yang terancam juga banyak yang ngomong nanti pemain Indonesia atau pemain pemain domestik lah ya, semakin terancam nih. Oh maksudnya jadi full naturalisasi? Iya, banyak yang ngomong gitu. Tapi menurut saya juga bukan hanya pemain-pemain yang bermain di Indonesia, pemain di luar yang naturalisasi juga banyak terancam. Iya. Kita lihat Jordi Amat aja sudah sepertinya tidak akan dipakai lagi ya. Dengan sementara ya? Sementara karena masih cedera ya. Iya, cedera dan banyak pilihan lebih muda, lebih agresif di belakang. Apalagi si Jordi ini beberapa kali melakukan blunder ya. Walaupun saya nggak bisa menilai, nanti kita lihat STY juga kan, apakah memang dia di belakang tuh masih dibutuhkan. Tapi dengan hadirnya Miss, bisa aja bukan pemain domestik yang pemain apa saya sebutnya ya? Pemain yang bermain di liga pemain lokal kita. Pemain Indonesia yang akan tersingkir. Bisa juga ada beberapa yang tersingkir. Kayak Elkan Bagot saya sudah tersingkir kan. Walaupun ada faktor yang lain ya. Ada faktor X itu ya. Iya, jadi ya bisa saja bukan hanya pemain ini, banyak pemain yang bisa tersingkir kan. Kita nggak tahu nih seberapa ketat persaingannya nanti, tapi ada beberapa pemain yang mungkin harus dikeluarkan ya dari skuad timnas ya. Berarti kalau misalnya datangnya Miss Hilgers ini mungkin Jordi Amat ya, mungkin ya? Iya, kalau secara hitung-hitungan kasar sih kemungkinan sih ya. Yang paling utama ya mungkin salah satu pemain lokal ya. Kayak kalau Jordi kan masih cedera. Iya. Kemungkinan Wahyu Pras ya. Oh, Wahyu Pras. Wahyu Pras yang kemungkinan bisa jadi tidak dipanggil, atau bisa jadi dia akan jadi pemain kan boleh bawa dari 23, dia boleh panggil 26 atau bahkan lebih. Iya, 3 tapi lagi. yang masuk line up kan tetap 23. Tapi yang paling terancam betul ya memang Rizky Ridho ya. Rizky Ridho. Rizky Ridho tentu akan rawan ya, karena pilihannya kan antara Justin, J.I.J., Rizky Ridho nih. J.I.J. kayaknya kemungkinan bakal bertahan karena dia captain, bermainnya paling solid, bermainnya paling stabil ya, artinya kemungkinan besar J.I.J. akan tetap jadi pilihan utama. Tinggal sekarang apakah Justin atau Rizky Ridho yang bakal tergeser. Nah, tapi kalau dari Bang Pras bisa aja Justin ya. Bisa aja kan. Banyak kita nggak tahu. Karena Rizky Ridho juga tampil bagus loh. Nah, itu dia. Orang banyak puji Rizky Ridho. Rizky Ridho memang main di liga lokal, di Liga 1 kita ya. Tapi kualitasnya saat main di timnas, dia tidak kalah dengan pemain-pemain diaspora. Bahkan di Persija pun juga ada cuplikan ya, lawan Dewa United ya, yang dia bloknya mahal banget itu. Betul. Sampai pelatih Jan Oderi Kering juga garuk-garuk kepala itu gimana caranya bisa blok kayak gitu. Berarti artinya ada peluang. Enggak full naturalisasi berarti ya. Ya, saya rasa Rizky Ridho pasti akan dipertahankan sih menurut saya. Karena memang benar kata Bung Ais, kualitas Rizky Ridho itu di atas rata-rata ya, walaupun usia masih muda. Kalau Eliano Reinders kira-kira? Iya, Marcelino mungkin. Marcelino? Ya, karena kalau kita lihat kan memang Marcelino ini belakangan performanya menurun. Iya, bukan salah Marcelino juga, karena kita harus fair menilai Marcelino. Kita lihat nih, dia di Denze juga tidak banyak menit bermain. Kemudian lepas dari Denze, dia harus menunggu lama untuk gabung dengan Oxford. Sampai sekarang juga belum dapatkan menit bermain. Ya wajar kalau performanya menurun, gitu loh. Ini yang membuat
Marcelino rawan sekali tergeser. Bahkan saat lawan Arab kan yang dimainkan bukan Marcelino, Witan. Dan Witan justru tampil bagus saat lawan Arab. Salah satu gol Indonesia kan bukan salah satu, satu-satunya gol. Satu-satunya gol. Itu tidak lepas dari peran Witan juga gitu. Artinya memang kans Marcelino untuk bisa tergeser sangat tinggi dengan hadirnya Eliano Reinders. Ya, kalau menurut saya sih Marcelino tersingkir, tapi bukan berarti tersingkir dari squad ya. Iya, itu ya. Dari starting line up. Ya, dia nggak jadi starting line up, mungkin dia jadi reserve. Tapi kan nanti ada mungkin yang akan tersingkir dari squad mungkin ya. Kita lihat analisa pertimbangannya ST Ricky Kambuaya mungkin. Bisa jadi. Kalau itu dari squad ya, tapi ya dari squad. Jadi kita ngomongin squad ya. Kalau dari starting line up mungkin bisa Marcelino Ricky Kambuaya tadi. Ya, Ricky Kambuaya atau juga belakangan bisa juga Pratama Arhan yang belum dapat menit bermain. Betul. Itu juga mungkin bisa tersingkir ya. Karena Egy juga bisa. Ya, Egy. Jadi banyak beberapa pemain ya yang mungkin antara tersingkir dengan squad atau tersingkir dari starting line up ya. Tapi yang pasti itu adalah penilaian objektif dan lebih objektif lagi itu dari STI ya pastinya ya. Iya, pasti. Dia yang lebih paham. Dia punya lisensi dengan pro-nya, kita hanya pengamat dari. Ya, Jerman aja dia pulangin ya istilahnya. Yes. Tapi ya kalau yang menarik adalah dua pemain akan datang nih minggu depan ya kabarnya ya. Ada lagi nggak pemain naturalisasi yang kira-kira akan datang nih dari Bung Ais? Ada bocoran sedikit Mauro Gilstra aja. Ya. Mauro Gilstra. Iya, karena ini memang belum dibocorkan oleh PSSI, tapi di sebuah podcast sang pemain sendiri sudah mengatakan bahwa dia dalam proses naturalisasi. Tentu kita nggak tahu ya apakah Mauro ini betul-betul keinginan NSCY atau justru keinginan dia sendiri gitu loh. Dari Mauro sendiri ya? Dari Mauro sendiri. Karena kan kita tahu dalam kondisi yang sekarang seperti ini, mungkin kalau dulu tidak banyak pemain yang mau digoda gabung ya. Termasuk Messi Hilgers itu kabarnya adalah pemain yang periode pertama diminta gabung. Sebenarnya udah diminta. Sudah lama ya, sudah dari dia usia belasan tahun. Tapi baru kesampaiannya sekarang. Baru dia menyatakan ininya sekarang. Terpanggil ya dia. Terpanggil. Logikanya mungkin bukan karena terpanggil, tapi ngelihat potensi timnasnya udah jadi sekarang gitu loh. Ya itu secara realistisnya ya. Betul. Ibaratnya kita gini loh, kita waktu pertama kali Messi Hilgers diminta gabung Indonesia, mungkin saat itu ibarat komplek rumah yang belum jadi. Masih lapangan kosong, belum ada fasilitas umum, belum ada apa-apa. Sekarang semuanya udah serba jadi. Jadi dia sudah lihat, oh potensinya seperti ini. Akhirnya dia mau gabung. Ada lagi yang lain mungkin? Jairo yang Jairo Ridowald ya? Iya, Jairo itu kabarnya yang paling santer memang Jairo ya. Udah pernah ya diperbincangkan beberapa kali kan. Cuman kan seperti kata Pak Ketum ya, kalau belum salaman belum di. Jadi kita tunggu aja tuh. Kalau salaman baru sudah baru kita bisa lanjutkan pembahasan yang lain. Atau kita bikin ini aja pakai aplikasi ya salamannya. Pelukan aja bisa. AI itu ya. Kayak begini ya. Kalau kata Komando belum here we go. Jadi belum bisa. Jadi Mauro dan Jairo keren banget ya. Pernah main di Crystal Palace, Liga Inggris ya. Wah, itu kalau sampai dateng sih ngeri banget ya pastinya ya. Tapi masalahnya adalah muncul lagi nih polemik naturalisasi, riak-riaknya itu dari ex-dubes Polandia ya, kita sebut saja. Dia mempermasalahkan soal paspor. Sebenarnya emang bener ya yang dia bahas itu? Iya, kalau kita bicaranya apa yang dibilang oleh Menpora aja. Menpora menurut pengakuannya bahwa tidak benar itu ada paspor ganda. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada paspor ganda karena memang aturan kita tidak menganut dual citizenship, dual kewarganegaraan. Kita hanya menganut satu kewarganegaraan. Tapi ya kalau whatever lah, apakah itu betul atau enggak, kalau gue sih nggak terlalu peduli ya dia punya paspor ganda, kayak mau enggak terserah. Yang paling penting saat dia tampil dia maksimal. Saat dia tampil dia bisa memberikan segalanya buat timnas. Mungkin kalau ya dibilang tidak peduli apa-apa, ya itu urusan hukum lah ya untuk ini. Artinya kita bicara sepak bolanya bahwa yang penting kebutuhan timnas terpenuhi. Mau dia mau punya paspor ganda kayak atau gimana. Terserah saja kalau. Ya, kita juga nggak boleh egois juga karena gini.
masa depan pemain sepak bola, apalagi mereka yang sekarang berkarir di Eropa juga harus kita pikirkan. Singkat ya? Ya, kalau misalnya dia harus dia harus tinggal di Indonesia, katakanlah ada permintaan dia harus tinggal di Indonesia, mau jadi apa dia pensiun? PNS. Kan ujung-ujungnya gitu. Kalau nggak jadi komentar bola, PNS. Tapi kan mereka masih punya karir. Kita lihat John van Beekering, balik lagi tuh dulu ke sana. Akhirnya jadi security gitu. Iya, kabarnya ya. Dia nggak di Indonesia, bahkan walaupun dia udah punya paspor Indonesia ya. Kita nggak tahu, ya seperti yang saya sih tujuan dengan Bung Ais ya, masalah secara hukum memang seharusnya mereka hanya punya paspor Indonesia. Tapi kita nggak tahu kan itu paspor ganda atau tidak. Yang pasti kan kalau mereka nanti mau balik ke Belanda apapun caranya ya kita harus hargai karena bagaimanapun juga kan mereka punya kehidupan di sana. Betul. Gitu. Dan di sini Indonesia belum bisa menjamin kehidupan atlet pasca pensiun kan. Betul. Dan juga satu lagi yang perlu dicatat. Kalau seandainya mereka hanya memegang paspor Indonesia, bagaimana dengan Nathan Choawan? Ya. Karena dia main di Swansea City. Kita tahu bagaimana regulasi Liga Inggris. Liga Inggris 70. Itu regulasinya ribet sekali. Dia pemain-pemain tersebut harus 50 besar. 50 besar ya sekarang? Rank 50 besar dunia. Ada 15 syarat kalau tidak salah. Harus 50 besar dunia atau paling tidak harus bermain di timnas dengan skala regional ya. Maksudnya regional itu Piala Asia beberapa kali. Artinya, kalau seandainya dia hanya memegang paspor Indonesia, tentu akan menyulitkan dia. Beda kalau seandainya dia pegang 2 paspor, dia bisa regulasi itu bisa diakali lewat paspor Belandanya. Gitu. Artinya kalau gue pikir ya kita mesti simbiosis mutualisme aja lah gitu loh. Artinya harus saling paham lah gitu loh. Untuk hal-hal kayak gini ya. Entah ini benar secara hukum, gue lagi-lagi bilang gue nggak melihat dari sisi hukumnya ya. Iya. Kita harus bisa untuk hal-hal seperti ini dispensasi lah gitu loh. Jangan terlalu saklek harus begini begitu. Karena kalau kita harus betul-betul seperti itu, sepertinya susah loh pemain-pemain luar untuk mau gabung kita gitu loh. Tapi kalau ngelihat bagaimana mereka merayakan gol Tom Hai sampai knie slide sampai yang penting itu. Iya, maksudnya kecintaan mereka masih harus diragukan. Yang gitu penting kan. itu kalau menurut gue sih istilahnya ya mau paspor ganda mau enggak, yang penting saat dia tampil maksimal, saat dia tampil begitu memperlihatkan kecintaannya kepada Indonesia, itu cukup buat gue. Gue yakin juga kan pasti ini udah sesuai aturan ya, kan nggak mungkin kan ini juga ada masalah di belakangnya, karena kan melalui proses naturalisasi itu tidak cuman dia harus disetujui oleh presiden, DPR segala macam, masa ya semua pihak harus setuju ya. Paling tidak yang orang-orang yang sudah membela timnas Indonesia sudah punya paspor, dia seharusnya secara regulasi dia sudah melakukan hal yang benar ya. Betul. Dan memang saya mau quotes omongan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ya. Oke. Nggak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Makanya kenapa sekarang kebijakan PSSI ambil dengan mengambil naturalisasi pemain diaspora, pasti aja ada yang kritik gitulah. Jadi itu bagian dari kontrol lah, nggak apa-apa sih. Harus ada pihak-pihak seperti itu gitu kan, untuk mengontrol, untuk diingatkan jangan serampangan naturalisasi. Itu ada hal yang benar juga gitu, jangan serampangan naturalisasi. Mungkin itu jadi pengingat, kan harus ada kontrol biar balance gitu ya. Jadi ya jangan terlalu diperbesar lah. Ya kita terima aja gitu. Memang sebagai fans Indonesia ya kita mendukung juga gitu. Kalau nanya ke kita gitu sebagai fans sepak bola, ya mau kita senang-senang aja. Mau 9, yang penting Indonesia menang gitu kan. Yang penting Indonesia yang penting. Indonesia menang. Dan tanpa mereka punya darah Indonesia kok. Walaupun setengah seperempat ya itu mereka Indonesia. Iya, mau gitu. dibilang itu Indonesia palsu kayak mau dibilang ini kebahagiaan palsu. Whatever lah. Ya artinya yang paling penting kan buat kita naik grade dulu nih gitu. Iya. Nanti ya pelan-pelan kita dorong PSSI untuk jangan cuma naturalisasi nih. Lu mesti lihat juga pembinaan usia muda, kompetisinya dijalanin gitu loh. Ya ini kan skala jangka pendek aja gitu. Tapi yang menarik tadi dibahas soal kritik ya. Salah satu yang mengkritik adalah seorang akademisi yang dia bilang ini adalah sensasi yang palsu gitu. Iya. Terus ada juga anggota DPR yang mengkritik kebijakan naturalisasi atau kebijakan naturalisasi. Naturalisasi. Kalau gue pikir gini, di olahraga itu udah jadi hal biasa kok.
Jadi meskipun sensasi palsu, terus ada Iya, ngomong kita lihat akamsi juga ya. bagaimana Perancis. Kalau tidak ada pemain-pemain imigran, kalau tidak ada pemain-pemain campuran, apakah mereka pernah jadi juara dunia? Bagaimana Maroko di Piala Dunia 2022 kemarin di Qatar? Kebanyakan pemain-pemain sana mereka di saat itu tidak lahir di Maroko. Ada yang lahir di Prancis, ada yang lahir di mana. Bahkan bahasanya beda-beda bahasanya. Iya, tapi saat menyatu mereka demi Maroko. Membela Maroko. Jangankan nih Jepang aja kipernya sekarang kiper dari mana coba? Dion Suzuki ya. Betul, berkulit hitam. Artinya memang ini udah hal biasa. Dunia sepak bola hal biasa. Di olahraga ini hal biasa. Jadi ya udahlah kalau orang-orang politik nggak usah ngomongin olahraga lah, nggak usah ngomongin bola lah. Maksudnya yang mana tuh maksudnya tuh? Ya di koridornya masing-masing aja lah. Politik, bola-bola ya. Betul. Meskipun sebenarnya kadang nggak bisa dipisahkan nih sebenarnya ya. Ya, seperti saya bilang tadi, sebagai fungsi pengawasan, kontrol tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Butuh gitu. Cuman kan tetap harus ada kontrolin supaya balance lah. Check and balance ya. Ya, itu nggak apa-apa. Asal jangan terlalu diperbesar lah, dipermasalahkan. Hal yang tidak perlu dipermasalahkan nggak usah dipermasalahkan gitu. Kalau emang sudah track layak, udah jalan selayaknya ya sudah kita harus dukung gitu apapun. Yang punya stakeholder itu adalah PSSI ya, yang punya kemampuan untuk membenahi sepak bola ya salah satunya PSSI gitu. Ya udah kita dukung. Ini mungkin kebijakan dari ketua umum periode sekarang, kebijakannya itu untuk menaturalisasi dan meningkatkan peringkat FIFA. Ya 100 besar ya targetnya. Ya, udah ada hasilnya kan, ya sudah kita dukung gitu loh. Kalau melihat membandingkan lagi, ini masalahnya di grade segala macam. Waduh, udah banyak banget program PSSI dari zaman dulu. Ya gitu-gitu aja gitu. Pernah nggak momen ketika kalian imun dengan kekalahan timnas? Oh ya udah kalah, ya udah gitu kan. Kapan gitu bisa comeback? Ini saatnya gitu. Udahlah kita saatnya dukung bareng-bareng gitu loh. Toh nggak ada regulasi yang dilanggar, semua melalui aturan, melalui yang benar gitu alurnya. Ya sudah kita dukung aja gitu loh. Memang ya seperti gue balik lagi, nggak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak gitu loh. Ya sudah, tapi kalau nggak puas, it's udah. Yang penting mayoritas puas gitu, nggak ada masalah kok. Di media sosial juga semua pada ngedukung. Ya udahlah, anggaplah itu sebagai pengingat kita aja. Jadi jangan terlalu ini juga ya istilahnya. Jangan lupakan pembinaan usia muda. Iya, pembinaan usia muda. Pembinaan usia muda